A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya ibn Rasulillah. Sallallahu alayka ya Husain. Ya madlum bi Karbala. Sallallahu alayka ya maulaya ya ibn maulay ya ibn Rasulillah. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. وعلى أبنائك وعلى أصحابك المقتولين في كربلاء. Fokuskan jiwa dan hati kita ke Karbala, ke Imam Hussein alaihissalam. Niatkan karena Allah demi menyiarkan, demi membantu syiar Imam Hussein alaihissalam. Semoga kita dinaungi oleh keridhaan beliau, semua keridhaan beliau, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alayka ya Husain ya ibn Fatimah. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sallallahu وعلى أبنائك وأصحابك المقتولين في كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Salam padamu ya Maula Hussein. Salam, 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 salam. Salam padamu Maula Hussein, Maula Hussein, putra Nabi, putra Ali, putra Zahra. Ya Aba Abdillah.
salam padamu ya Maula, ya Maula, ya Maula, ya Maula Husain, salam padamu. Salam padamu dan putra-putramu dan para sahabatmu yang terjungkal dan tersungkur di Karbala. Yang tersungkur di Karbala dengan bermandikan darah, dengan bermandikan darah, ya Husain, ya Aba Abdillah. Izinkan kami hadir di Karbalamu, izinkan kami hadir dalam dahagamu, izinkan kami ya Maula Husain hadir dalam dukamu, hadir dalam lukamu, hadir dalam deritamu. Ya Maula Husain, datanglah ke majlis kami yang sederhana ini, ya Maula. Ya Maula Husain, datanglah ke majlis kami yang sederhana ini, ya Maula, ya Maula, ya Maula Husain. Kini bukan hanya Karbala yang merah darahmu, ya Maula, tapi di mana-mana tempat semburatkan darah merahmu, ya Maula, ya Maula, menghiasi majlis kami, menghiasi jiwa kami, menghiasi dada kotor kami, ya Maula, bau anyir darahmu bagai kasturi surga, ya Maula, ya Maula, ya Maula Husain, ya Maula Husain. Siapa yang tak berduka mengenang dirimu, tertancapi anak panah, tertancapi panah-panah, tersabeti pedang-pedang, tertancapi, terhujami tombak-tombak, bahkan yang tak punya pedang pun tega melemparimu dengan batu hingga mengenai keningmu, hingga
hingga mengenai dadamu ya Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Izinkan kami ikut mengenangmu, walau dada kami kotor tanpa ilmu, walau jiwa kami kotor banyak debu, gelap kelam tiada mampu melihat cahayamu, tiada mampu melihat hakikat deritamu, hakikat dukamu. Hakikat juangmu, juangmu, juangmu. Ya, ya Aba Abdillah, datanglah ke majlis kami, datanglah ke dada kami, hiasi mata kami dengan air matamu, hingga tak malu bertemu kakekmu, hingga tak malu bertemu kakekmu, hingga tak malu bertemu ayahmu Haidar, hingga tak malu bertemu bundamu Zahra, hingga tak malu bertemu bundamu Zahra. Ya Aba Abdillah, syafaatilah kami semua. Izinkan kami menelusuri jalanmu, izinkan kami bersamamu. Ya Maula, ya Maula, hingga menghadap Tuhan kuasa, hingga menghadap Nabi tercinta Ali Murtada Fatimah Az-Zahra, hingga boleh mengharap perhatian Mahdimu, hingga boleh menunggu kedatangan Mahdimu, Mahdimu, Mahdimu. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah, salam padamu ya Aba Abdillah, salam padamu, pada anak-anakmu dan pada sahabat-sahabatmu yang terkapar di Karbala, yang terkapar di Karbala. Duhai, duhai, andai kata kami bersamamu Maula, ikut menderita bersamamu, ikut tersayat bersamamu, ikut syahid bersamamu.
Duhai, duhai, andaikan kami syahid di pangkuanmu, mendapatkan ridhamu. Kau bersihkan debu menempel di wajahku, sambil menyenyumi kepergianku menghadap Tuhanmu. Ya Maula, Ya Husain, Ya Husain, sallallahu alaika ya Maulai, warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wal anadahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk ikut berduka bersama mukminin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang lain di seluruh dunia ini. Ikut merayakan duka, meramaikan tangis, mengumandangkan syiar Imam Al-Husain alaihissalam. Karena syiar Imam Husain wajib dicintai, diterima dan dibantu. Karena syiar Imam Husain adalah syiar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan syiar Nabi adalah syiarullah, adalah syiar Allah. Karena Imam Husain adalah bagian daripada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya ingin menepis dari kalian ahlul bait segala noda, segala rijis, segala kotor, segala dosa, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Tidak di riwayat Syiah dan tidak pula di riwayat Sunni dikatakan bahwa ahlul bait adalah Imam Ali, Hazrat Fatimah alaihissalam, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam. Aisyah pun menyaksikan hal itu di Sahih Muslim. Ummu Salamah pun menyaksikan di hadis yang lain. Jadi istri-istri Nabi sendiri mengatakan bahwa ayat tathir ini, ayat penepisan dan pensucian ini, itu bukan untuk diri mereka, bukan untuk istri-istri Nabi, melainkan untuk Imam Ali, Hazrat Fatimah alaihissalam, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Imam Husain alaihissalam adalah benar, sudah pasti benar, bisa dijadikan ukuran agama, bisa dijadikan ukuran pemikiran, ukuran keimanan, dan dasar kepribadian, serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau saya katakan kita wajib membantu dan menyiarkan syiar Imam Husain, bukan berarti mau menyaingi syiar Allah dan syiar Nabi, melainkan justru ingin mengestafetkan, justru memaksudkan dari syiar Imam Husain itu adalah syiar Nabi dan syiar Allah itu sendiri. Karena Imam Husain bagian dari sosok maksum yang ditepiskan dosanya, untuk ditepiskan dosa dari mereka
dan mereka dibersihkan sebersih-bersihnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seandainya diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 10 hari ini, tepatnya mungkin 9 hari, karena mestinya semalam kita mulai, karena sekarang tanggal 1, dan hitungan Islam itu dimulai dari maghrib sebelumnya, malam sebelumnya. Jadi kalau sekarang tanggal 1 Muharram, berarti tadi malam, maghrib tadi malam, tanggal 1-nya. Nah, jadi kalau sampai ke Asyura, berarti kalau dimulai dari tadi malam, kita memiliki 10 malam. Akan tapi, karena kita mulai hari ini, berarti kita memiliki 9 hari atau 9 malam. Kalau memang sesuai dengan yang diminta oleh Ikhwan Palu, maka rencana saya, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membahas jihad dan filsafat jihad, yakni dalam 10 hari ini atau 9 hari ini, kita akan bahas dimensi filsafatnya tentang jihad. Mengapa topik itu menjadi ide saya? Karena tanpa menyadari kemestian jihad, jihad ini jangan diartikan selalu perang dengan senjata. Jihad nanti akan diketahui apa makna jihad itu setelah 9 hari ini. Nah, kita akan membahas mengapa jihad ini menjadi penting, mengapa bahasan filsafat ini menjadi penting. Karena kalau kita tidak mengerti jihad dari dasar-dasarnya, maka barangkali kita tidak akan sebegitu dalamnya mengerti dan mencontohi perjuangan Imam Husain. Akan tapi, bukan saya mau mengatakan bahwa tanpa pengertian filsafat berarti benar-benar seseorang tidak akan meresapi dengan dalam, melampaui atau meniru dengan dalam, dengan sungguh-sungguh perjuangan Imam Husain alaihissalam. Karena ma'rifat itu banyak, pengetahuan banyak cara, banyak jalan. Misalnya dengan takwa, dengan pembersihan. Jadi kalau seseorang mengerti fikih dan diamalkan, kemudian jiwanya menjadi bersih, dan dengan itu dia bisa menyentuh Karbala lebih dalam dari orang lain. Ala kulli hal, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ala kulli hal, salah satu cara dari mendalami perjuangan Imam Husain dan arti jihad, maka insyaallah walaupun dalam 15 menit sehari atau setengah jam atau lebih, kita akan coba untuk menerangkan dasar-dasar filsafat aplikatif yang diperlukan dan bisa mengantar kita kepada pengertian jihad yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jihad di sini umum, tidak hanya bermakna jihad dengan senjata, melainkan nanti akan dimengerti insyaallah di akhir-akhir majlis atau di pertengahannya. Nah, untuk itu, yakni
untuk bahasan filsafat ini sampai ke akhir, saya menyiapkan kurang lebih 24 mukaddimah yang semoga saja sebelum artinya semoga saja bahasan kita ini lancar dan saya pun mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah sampai hari atau malam ke-9 rencana yang dicanangkan ini bisa terlaksana dengan baik insyaallah taala. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari sekian mukaddimah itu, yakni dari sekitar 24 mukaddimah sebenarnya terbagi kepada 3 mukaddimah. Terbagi kepada 3 atau 4 mukaddimah. Mukaddimah pertama adalah ayat Al-Quran. Mukaddimah kedua adalah pasal-pasal yang harus dilalui, pasal-pasal filsafat aplikatif yang harus dilalui, yang harus dibahas. Lalu mukaddimah ke pasal-pasal filsafat yang harus dilalui ini terdiri dari sekitar 24. Jadi sebenarnya semuanya mukaddimahnya mungkin sampai 25 atau 26. Jadi mukaddimah kedua yang banyak yaitu poin-poin filsafat aplikatif untuk mengantar kita kepada mengerti makna jihad dan hubungannya dengan kita. Lalu mukaddimah ketiga kembali lagi kepada ayat-ayat Allah dan hadis maksumin alaihimussalam. Setelah itu kita baru masuk kepada kesimpulannya. Jadi kalau setiap hari pembahasannya tidak menghasilkan sesuatu, jangan heran, karena memang maksudnya dari susunan argumentasinya tidak menghasilkan sesuatu ke jihadnya, tetapi insya Allah di dalamnya itu sudah terdapat banyak pelajaran yang kita akan petik insya Allah ta'ala. Antum berdoa, niatkan ikhlas karena Allah, demi syiar Islam, syiar Imam Husain, dan juga ingin mengerti Imam Husain alaihissalam. Tentu sebatas kemampuan kita, yang dalam hal ini kita menyoroti jihad Imam Husain alaihissalam. Jadi hubungan mukaddimah ini memang tidak akan menghasilkan sampai ke jihadnya itu, akan tapi di dalam mukaddimah itu sendiri insya Allah terdapat banyak manfaat buat kita. Semoga saja tidak terlalu banyak mengulang yang sudah antum tahu, karena masya Allah antum orang yang rajin belajar. Karena itu kalau ada pengulangan mohon dimaafkan. Anggaplah informasinya mengulang, akan tapi sebenarnya gerakan jiwa antum tidak ulang, karena dalam filsafat tidak ada pengulangan, dalam ilmu hakikat tidak ada pengulangan. Antum ulangi bismillah 10 kali, itu bukan pengulangan tapi penambahan.
Jadi bismillahirrahmanirrahim, 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 dan seterusnya, seperti zikir, seperti sholat yang kita ulang-ulang setiap hari, itu sama sekali bukan pengulangan, melainkan penambahan. Kalau dalam istilah filsafat, al-lubsu ba'dal lubsi, yakni baju di atas baju. Jadi kesempurnaan di atas kesempurnaan yang lain, penambahan kesempurnaan. Jadi kalaulah nanti saya menyampaikan materi-materi yang sudah antum tahu, mohon dimaafkan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan berkecil hati karena sekalipun antum hanya diingatkan saja karena sudah tahu, dari sisi penambahan kesempurnaan gerakan substansi manusia atau gerakan aksidentalnya juga, asal dengan niat yang ikhlas, datang ke majlis demi cinta Imam Husain alaihissalam, cinta Nabi, cinta Ahlul Bait alaihissalam jami'an, maka sudah pasti bahasan yang mengulang itu pun akan semakin menambah kesempurnaan kita masing-masing, kesempurnaan antum juga. Ayat yang pada kesempatan ini, jadi karena ini materi terproposal, mungkin saya akan membatasi waktu maksimal, saya rasa 1 jam ya semuanya, kalau bisa, yakni maksimal 1,5 jam. Jadi kidung awal dan isi, kemudian maktam, pukul dada, itu insya Allah selesai dalam 1,5 jam. Walaupun kalau berhadapan-hadapan langsung mungkin bisa sampai 2 jam. Tapi karena satu dan lain hal, karena ini juga masih percobaan untuk daerah Palu, apalagi pakai perantaraan lain ini yang betul-betul memerlukan fokus ekstra supaya khusyuk, lantaran tidak bisa langsung bertatap muka, dan hati ini selalu dag-digdug karena takut ada gangguan. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah supaya tidak ada gangguan, supaya saya juga bisa fokus. Semakin saya fokus, itu rezeki antum dan juga rezeki ana. Semakin antum fokus, itu juga rezeki ana dan juga rezeki antum. Jadi sama-sama. Jadi yang ngisi dan yang mendengar dan yang ngisi sama-sama saling mengisi. Itu jangan lupa. Nabi SAW pernah mengatakan, orang kaya itu utusan Allah untuk si miskin. Si miskin juga utusan Allah untuk si kaya. Yani kalau si miskin berdoa, ya Allah tambahkanlah aku rezeki, atau saya, ya Allah saya tidak memiliki sesuap nasi pun, berilah aku rezeki sesuap nasi, sebungkus nasi. Maka ketika ada orang yang mampu membantunya, maka orang itu sebenarnya utusan Allah kepada yang memerlukan tadi. Sementara yang memerlukan itu juga utusan kepada yang memberi. Karena yang memberi selalu berdoa, ya Allah tambahkan pahalaku, tambahkan imanku, tambahkan kebaikanku. Maka Allah utus kepadanya seseorang yang tidak mampu itu, supaya dia naik kesempurnaannya. Jadi bukan saya menganalogikan saya kaya atau miskin dari sisi pengisian ini, karena dari awal saya sudah katakan, minta maaf kalau ada pengulangan, karena antum sama-sama rajin belajar. Jadi maksud saya di sini bahwa saya penceramahnya, antum pendengarnya, dari sisi itu saja yang saya maksudkan. Jadi sama-sama saling mengisi. Kehusukan antum membantu saya, kehusukan saya juga membantu antum. Keikhlasan juga begitu. Jadi jangan hidup dengan yang biasa. Jadi usahakan dalam segala gerak-gerik ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ketawanya, guraunya juga karena Allah. Senyumnya juga karena Allah. Tangisnya juga karena Allah. Bertanyanya juga karena Allah. Jangan ada hal-hal lain dalam pertanyaan. Karena kalau bertanya yang diinginkan yang lain, maka dia tidak akan mendapat berkah dari yang ditanyakan, dari isian yang ditanyakan itu sendiri. Jadi usahakanlah untuk tidak hidup bermain-main seperti anak kecil yang selalu bermain-main hidupnya. Kita tidak boleh bermain-main. Gurau pun, main-mainnya pun harus karena Allah. Jadi tidak ada yang main-main. Karena itu gurauan akan harus terpantau dalam sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kembali kepada masalah kita. Mukaddimah pertama ini, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mukaddimah pertama ini adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Surat Ghafir ayat 67. Di ayat yang lain, surat yang lain, surat Hijr 29. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kurang lebih makna dari ayat pertama adalah Dia, yakni Allah, yang mencipta kalian dari tanah, kemudian mencipta kalian dari mani atau nutfah, kemudian mencipta kalian dari lintah atau alaqah. Alaqah ini biasanya diterjemah dengan misalnya segumpal darah. Padahal alaqah ini lintah. Jadi sebenarnya memang juga bisa kepada darah itu. Tapi memiliki kesamaan makna dengan lintah. Maka itu tidak heran kalau ada orang barat, saya sudah lupa namanya, dia profesor anatomi yang bukunya dijadikan panduan di seluruh dunia oleh para dokter. Dia yang terdengar beritanya masuk Islam karena ketika disajikan ayat ini kepada dia mengatakan mustahil Muhammad, yakni waktu itu dia belum beriman, mustahil Muhammad bisa tahu hal ini. Karena bagaimana bisa tahu suatu wujud yang di dalam rahim dan tepat sekali. Karena mani itu berubah ketika membuahi ovum, dia berubah menjadi seekor lintah, yakni persis lintah. Jadi dia meminum darah, memakan dengan meminum darah yang dengan cara menempelkan mulutnya ke dinding rahim. Persis lintah itu sudah. Saya tidak mau bahas ini, hanya selingan saja. Maka profesor-profesor akhirnya masuk Islam. Ala kulli hal, thumma min alaqatin, yakni setelah dari mani mencipta manusia dengan cara mewujudkan lintah atau segumpal darah, katakanlah. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian setelah itu mengeluarkan kalian sebagai seorang anak bayi, yakni anak bayi. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian setelah itu membesarkan kalian sampai dewasa.
Summa litakunu syuyukha. Kemudian kalian dibuat menjadi tua. Jadi dari tanah, dari mani, dari lintah, kemudian ke anak, kemudian ke dewasa, kemudian ke tua. Summa litakunu syuyukha, yakni menjadi tua. Wa minkum man yatawaffa min qabl. Jadi sebagian kalian mati sebelum ini. Ya, mati sebelum ini maksudnya kurang lebih ada dua, yakni pertama mati sebelum sampai kepada syuyukha itu, sebelum tua. Ada juga bisa memiliki makna mati min qabl, yakni mati sebelum ini, yaitu mati sebelum mencapai semua peringkat-peringkat tadi. Yang dari tanah, ya, kalau tidak jadi mani, maka dia mati. Yang mani, kalau tidak menjadi lintah, maka dia mati. Yang alaqah atau lintah, kalau tidak menjadi bayi, maka dia juga mati. Nah, jadi sebagian dari kalian, wa minkum, jadi sebagian dari kalian, man yatawaffa min qabl, mati sebelum itu, walitabluwu ajalan musamma, dan sebagian kalian mencapai ajal yang musamma, umur yang musamma. Umur yang musamma ini sebenarnya bukan bahasan saya tidak mau bahas umur. Ajal musamma ini adalah batasan kehidupan manusia yang sesuai dengan naturalnya, yang dicanangkan Allah. Kan tidak mungkin manusia itu hidup selamanya. Nah, pasti mati. Nah, pasti mati dalam batas yang dicanangkan itu. Nah, itu yang disebut musamma. Batas yang dicanangkan. Yang dicanangkan itu bagaimana? Ya, yang merupakan keharusan mati. Yakni kalau seseorang sudah menjaga dirinya, makan gizi, makannya teratur, kenyang tak kenyangnya ukurannya sesuai, pokoknya dengan yang natural, yang diajarkan oleh Allah, pokoknya sesuai semuanya. Dan udaranya juga bersih, pikirannya juga bagus, tidak stresan, tidak marahan. Walhasil semuanya bagus. Misalnya bisa umur 200 tahun, anggap begitu. Nah, 200 tahun itu ajalun musamma, ajalan musamma. Jadi seandainya orang mencocokkan ikhtiarnya, menjalurkan ikhtiarnya sesuai dengan yang dicanangkan Allah, maka sampai ke ajal musamma, anggap 200 misalnya. Akan tapi secara umum tidak ada yang mencapai ajal musamma, karena sebagaimana maklum dalam ajaran Ahlul Bait yang kita pahami adalah ajal ini termasuk ikhtiar manusia, yakni makan minum kita yang mempengaruhi kesehatan hidup kita, pikiran kita, cara beraktivitas kita, olahraga tidaknya kita, dan seterusnya. Itu semua ikhtiar kita, dan ikhtiar kita itulah yang nanti mengkonsekuensikan menyebabkan kematian kita yang tidak sampai kepada ajalun musamma. Nah, saya tidak mau bahas ini sekedar penjelasan daripada makna ayat, penjelasan secara universal, global. Nah, wala'allakum ta'qilun, barangkali kalian dapat berakal, yakni dapat mengerti, dapat menggunakan akal kalian, mengerti dengan akal kalian. Jadi mata rantai penciptaan kalian ini dan seterusnya, wala'allakum tattaqun, ta'qilun, semoga kalian, barangkali kalian dapat mengerti. Jadi kalau kalian mengerti, maka sudah pasti apa? Kalau kita sudah mengerti dari tanah, Allah yang pertama, mengerti Allah yang mencipta.
mencipta kita dari tanah, lalu ke mani, lalu ke lintah, lalu ke bayi, lalu dewasa dan tua, lalu mati. Nah, supaya kamu mengerti, yakni apa? Yakni seperti yang dikatakan Imam Ali alaihissalam, rahimallahu man arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Semoga rahmat Allah kepada orang yang mengerti dari mana datangnya, dia di mana, dan nanti akan kemana. Jadi kalau kita mengerti, maka kita pasti bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah sombong karena dari tanah dan mani yang menjijikkan. Kemudian kita akan selalu bertakwa karena akan mati. Karena pasti mati. Jangan ragu. Dalam aplikasi, saya tahu antum, saya dan orang-orang semuanya tidak ada yang ragu bahwa mati itu pasti datang ke kita. Tetapi secara aplikatif, kita tidak memastikan mati itu datang. Karena itu kita banyak maksiat. Coba kita, coba sekarang ada misalnya ada orang yang memberi kesempatan kepada kita 1 jam. Sebentar lagi 1 jam kamu pasti saya bunuh. Misalnya toh. Nah, apa yang kita akan lakukan dalam 1 jam itu? Apakah sibuk bisnis terus? Ataukah apa? Atau misalnya dokter bilang, kamu pasti mati seminggu lagi. Nah, apa yang kita lakukan seminggu itu? Apakah kita akan hidup seperti sekarang ini, seandainya kita tahu umur kita seminggu lagi? Nah, jawabannya antum sendiri yang tahu, saya sendiri yang tahu. Ya, kalau kita tidak akan hidup seperti sekarang ini, berarti kehidupan sekarang ini belum benar. Berarti tidak yakin kalau mati itu datang. Nah, kalau mengatakan bahwa saya akan seperti ini tetap, berarti udah maksimal. Aduh, yang mana ini? Berarti sudah maksimal. Jadi artinya kalau ada orang tapi saya rasa tidak akan ada orang kecuali para wali ya, bahwa kalau dikabarkan oleh malaikat atau siapapun bahwa pasti akan mati seminggu lalu perbuatannya masih sama saja. Nah, saya tidak yakin kalau ada seperti itu kecuali para wali yang memang sudah setiap harinya maksimal. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu ayat yang pertama. Titik yang akan saya ambil dari ayat pertama ini apa? Bahwa nanti akan dijabarkan nanti, yakni dari hari ini sampai besok dan seterusnya. Dari ayat ini kita akan mengambil pendidikan apa? Apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Memang yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi karena Allah berbicara, berfirman kepada kita, maka wajib kita meraba maknanya. Nah, mukaddimah filsafat yang akan kita kaji sehari-hari sampai hari akhir itu adalah ingin menjabarkan hakikat daripada ayat ini, sehingga kita terhantar kepada topik kita, yaitu jihad dan filsafat jihad. Ayat kedua, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah menyempurnakannya, yakni Allah menyempurnakan Nabi Adam dalam menciptakan badannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan sudah kuhembuskan ruh dari aku, faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Lah, ini apa yang tersirat di dalam hubungannya manusia dari tanah, dari mani, lalu menjadi lintah, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa, lalu mati, lalu menjadi tua, lalu mati, dengan
ayat yang kedua, ketika sudah kucipta badannya, kan yang dicerita di awal itu kan badan tuh di ayat pertama. Dari tanah, dari mani, dari lintah, dari anak kecil, dewasa, tua. Nah, itu kan secara lahiriah badaniahnya. Nah, di ayat ini yang kedua ini adalah dimensi walaupun ada dimensi materialnya, ingin menekankan Allahu a'lam. Jadi tekanannya terlihat pada faqa'ulahu sajidin itu, yakni bersujudnya para malaikat, berjatuhannya malaikat bersujud, yakni menjatuhkan diri. Tekanannya di situ. Nah, kapan atau bila hal itu terjadi? Ketika Allah menufuhkan atau menafahkan atau menghembuskan ruh ke dalam manusia. Nah, hubungan badan dengan ruh ini yang kita mau kaji. Lalu ingin mengerti dari mana dan di mana dan hendak ke mana. Lalu apa hubungannya jihad dalam kehidupan kita ini terhadap diri kita yang seperti itu, yang memiliki struktur badani dan struktur rohani. Nah, mukaddimah itulah yang akan kita kaji dalam malam-malam ini insyaallah taala. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, mukaddimah pertama, poin pertama setelah mukaddimah pertama ini, yakni kita masuk mukaddimah kedua ini. Mukaddimah pertama ayat tersebut. Mukaddimah kedua ini banyak cabang-cabangnya. Nah, cabang pertama dari mukaddimah pertama ini adalah kita mengerti dari ayat dua ayat yang kita bahas tadi, adanya ruh dan badan, atau adanya badan dan ruh. Nah, bagaimana penjabarannya ini secara filsafat? Barangkali kan ada orang yang tidak menerima ayat. Jadi bagaimana membuktikan bahwa kita memiliki ruh kepada seseorang, sementara orang itu tidak mempercayai ayat? Kalau mempercayai ayat, maka tinggal menukilkan ayatnya. Tapi kalau tidak mempercayai ayat, bagaimana? Nah, disinilah fungsi daripada ilmu akal atau filsafat yang membahas keberadaan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita melihat dalam alam kita ini bukan hanya manusia, tapi seluruh materi. Jadi kita melihat materi kan? Nah, kita melihat materi. Dari materi yang ada ini, kita dapat melihat banyak hal. Pertama, bahwa dia ini terbatas dengan ruang dan waktu. Melihat pohon, coba lihat pohon, terbatas dengan ruang waktu. Batu, gunung, bumi, planet, dan seterusnya. Manusia juga terbatas dengan ruang dan waktu. Nah, hal lain yang kita ketahui dari materi ini, ketika dia terbatas dengan ruang dan waktu, maka dirinya sendiri juga, yakni di dalam dirinya, bercabang-cabang dari bagian-bagian, tercabang-cabang dari bagian-bagian. Misalnya ada bagian atas, ada bagian bawah, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan misalnya seperti buah mangga,
di mana dia itu memiliki batasan ruang dan waktu, dia memiliki bagian-bagian dan bisa dibagi. Nah, jadi salah satu hal yang ketiga yang dapat kita ketahui, di samping memiliki bagian-bagian dari bentuknya, warnanya, panjang lebarnya, panjang bagian, lebar bagian, warna-warnanya juga bagian-bagian, rasanya juga bagian-bagian, manis, asam, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang dapat kita ketahui dari materi ini, bahwa dia bisa dibagi. Jadi misalnya mangga, walaupun dia terlihat utuh, tapi akal kita mengatakan dia bisa dibagi. Kenapa bisa dibagi? Karena dia terikat dengan ruang. Ketika terikat dengan ruang, maka memiliki panjang dan lebar. Sebab ruang itu apa? Volume. Volume itu apa? Panjang kali lebar kali tebal, yakni isi. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa materi itu terikat dengan tempat dan waktu, tempat di sini maksudnya ruang. Bukan tempat kita duduk itu, tapi volume badan kita itulah ruang. Itulah tempat kita. Bukan tempat duduk kita, tapi badan kita seluruhnya itulah tempat kita. Nah, tempat ini, ruang ini, materi ini bisa dibagi-bagi. Dan akal kita tidak membatasi bagiannya. Mangga itu bisa dibagi 2, 3, 4, 1000, semiliar, bermiliar-miliar bagian. Tidak bisa dicegah. Akal mengatakan seluruh bagian, seluruh materi yang memiliki bagian pasti bisa dibagi. Walaupun kecil banget, walaupun tidak ada alat yang bisa untuk membaginya. Akan tetapi secara prinsipnya dia tetap bisa dibagi. Nah, dengan demikian hal ketiga, materi ini dapat dibagi.